Halo Bapak Ibu Guru, Shalom, apa kabar? Seharap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membagikan satu file, yaitu buku kerja guru 1 yang isinya ada SKL, ada KIKD, ada silabus, ada KKM, ada RPP. Jadi Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan membagikan satu file ini untuk kelas 7 saja. Jadi mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu Guru yang sedang membuat ya perangkat pembelajaran. Ini saya bagikan untuk kelas 7. Nanti untuk kelas yang lain kalau Bapak Ibu berkehendak silakan tuliskan di kolom deskripsi juga ya. Di kolom komentar. Jadi membutuhkan untuk kelas berapa. Nanti seberapa banyak yang membutuhkan nanti akan saya bagikan. Jadi ini yang saya buat Bapak Ibu Guru tahun ajaran ini. Jadi isinya buku kerja 1 itu ada sekali lagi ada SKL, ada KIKD, ada silabus, ada KKM, ada RPP. Jadi ada buku kerja 1, ada buku kerja 2, ada buku kerja 3, ada buku kerja 4 gitu ya kalau di administrasi keguruan itu. Jadi 4 buku kerja inilah yang nanti akan mencoba untuk kita bersama-sama siapkan untuk tahun ajaran baru. Ada banyak Bapak Ibu Guru yang meminta untuk bertanya gitu ya, ada nggak sih yang jual perangkat ini gitu ya. Jadi ini sengaja saya bagikan untuk jadi referensi bagi Bapak Ibu Guru ya, perbandingan gitu ya, boleh disesuaikan, boleh diedit ya. Memang sengaja saya bagikan dalam bentuk file PDF supaya posisi dari tulisan itu nggak berubah. Ini kurang lebih ada 90 halaman. Jadi ini ada silabusnya untuk kelas 7. Kemudian juga ada penetapan indikator ya per KD. Kemudian juga ada analisis ya untuk SKL. Di sini juga saya cantumkan, saya masukkan. Ini file-file saya kompilasi dari beberapa sumber dan sebagian saya olah sendiri ya. Ini ada KKM, ini tulisannya agak kecil-kecil ya, mohon maaf. Terus kemudian setelah KKM, kemudian ada RPP. Nah ini RPP yang saya buat Bapak Ibu Guru yang saya sesuaikan dengan video pembelajaran yang saya buat. Jadi kalau ini RPP-nya dipakai dan menggunakan video yang saya buat, ini akan pas gitu ya. Mulai dari tugas yang diberikan, kemudian dan ada yang merupakan kekhasan sekolah-sekolah tertentu. Jadi sekolah-sekolah tertentu biasanya untuk RPP-nya meminta untuk misalkan mencantumkan ini ya, kemudian mencantumkan itu ya, mana kegiatan psikomotoriknya itu ada meniru, ada ini sekali lagi yang sesuai dengan ini ya, yang sesuai dengan sekolah Bapak Ibu Guru boleh disesuaikan. Kemudian nanti misalnya ini kalau di sekolah saya itu ada nilai-nilai Dehonian ya, itu ada Advenian Rectum, ada Ejeveniu, kemudian ada Love, Compassion, Readiness, Sacrifice ya. Jadi dan pembelajaran harus bisa mengungkapkan atau mengartikulasikan ini sebagai semangat atau nilai-nilai karakter yang ditentukan. Juga misalkan menambahkan misalkan untuk karakter yang diharapkan oleh UNESCO, misalkan belajar untuk tahu, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi, dan belajar untuk tinggal bersama. Saya kira ini menjadi nilai-nilai juga yang harus terungkap dalam pembelajaran kita. Dan ini hanya untuk semester 1 ya Bapak Ibu Guru ya. Untuk semester 2 mungkin Bapak Ibu Guru bisa lihat video-video saya, juga saya bagikan soal buku kerja, bukan buku kerja tapi mungkin masuk ke buku kerja 2 ya, itu ada Protaprosem gitu di video-video saya sebelumnya. Nah ini khusus untuk kelas 7 Bapak Ibu, jadi ada banyak, silakan untuk disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu Guru ya. Jadi mulai misalkan ini kan kegiatannya daring, jadi misalnya di sini saya tunjukkan ini kompetensi KIKD-nya, tujuannya melalui pembelajaran kelas daring, peserta didik menyadari akan keterbatasan sehingga mampu untuk mengembangkan sikap yang baik dalam menanggapi keterbatasan dalam dirinya. Nanti proses pembelajarannya itu daring, metodenya memakai sumber siswa dan YouTube. Kemudian nanti medianya bisa WA Group, kemudian GCR, Google Classroom, pakai Google Meet juga, memakai laptop jelas ya. Kita tidak menggunakan LCD karena tidak tatap muka, jadi kita tidak menggunakan itu. Kemudian budaya sekolah yang mau disampaikan ini ini khusus untuk sekolah di tempat saya. Untuk kegiatan pendahulunya berdoa mempersiapkan pembelajaran persepsi yang disampaikan melalui YouTube, Google Meet atau WA Group ya. Jadi
Kalau di sekolah saya itu biasanya ada kesempatan untuk Google Meet gitu ya. Jadi kita sampaikan, kita mari berdoa, kemudian persiapan pembelajaran, nanti materi di YouTube itu apa kita sampaikan di sini. Dan juga saya sampaikan juga biasanya di WA group ya, WA group pelajaran saya sampaikan anak-anak yang terkasih hari ini pembelajarannya temanya ini, kemudian video pembelajarannya linknya ini, kemudian nanti tugasnya ini gitu ya, saya sampaikan juga. Di samping itu kita juga menggunakan buku teks ya, buku teks buku PDF siswa yang juga saya bagikan ke anak-anak supaya juga anak-anak yang kesulitan untuk mengakses YouTube ya karena keterbatasan kuota misalnya bisa juga mengakses pembelajaran lewat buku PDF yang saya bagikan. Jadi dalam proses pembelajaran seperti itu Bapak Ibu guru ya. Kemudian nanti di bagian tugas, ini saya minta untuk portofolio, menemukan keterbatasan, memperdalam kitab suci, dan ringkasan tokoh terkenal tentang mengatasi keterbatasan. Dalam video pembelajaran yang saya buat ini semua tercover Bapak Ibu ya. Kemudian untuk selanjutnya saya kira ini Bapak Ibu guru nanti silahkan download boleh. Untuk link downloadnya ini Bapak Ibu sudah saya siapkan. Ini untuk link downloadnya silakan dicatat Bapak Ibu guru. http://tini.cc/buku1pakat7. Nah ini perhatikan Bapak Ibu guru yang besar kecilnya huruf. Jadi kalau sudah ditulis nanti silakan diketikkan di address bar. Kalau kita buka internet kita masukkan di address bar sini, kemudian kita ketikkan ya, ketikkan di sini. Oh ini belum tercopy tadi. Kita copy, terus kemudian kita masukkan di sini ya, kita ketikkan di sini. Kenapa tidak mau? Copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita pastekan ya, atau ketikkan di sini boleh. Terus kemudian kita tekan enter. Nah Bapak Ibu guru nanti langsung Bapak Ibu guru pasti akan sampai ke sini. Nah ini boleh Bapak Ibu guru untuk download. Ini ya cara mendownloadnya. Bapak Ibu guru tekan ini ya, nanti akan mengarahkan kita untuk ke download ya. Nanti silakan untuk start atau mulai download gitu ya. Nanti kalau sudah ini filenya nggak besar, cuma 2,56 MB, jadi nggak besar. Mengapa saya tidak bagikan lewat lewat WA group gitu ya? Jadi memang sengaja saya buat konten ini untuk membantu Bapak Ibu guru untuk bisa juga belajar bagaimana sih cara mendownloadnya gitu ya. Kemudian ini karena filenya sudah ada, saya tidak teruskan start download ya, karena saya sudah ada filenya. Nanti kalau file ini sudah Bapak Ibu guru download, ini kan pakai file PDF, jadi nggak bisa diedit ya. Jadi kalau mau mengedit, Bapak Ibu guru harus memakai ini ya, setelah download ya, Bapak Ibu guru buka aja di internet ya, tulis aja PDF to Word. Begini ya, terus Bapak Ibu tekan enter saja, nanti Google akan mengarahkan kita untuk mencari atau situs apa yang untuk mengconvert ya. Kita pilih yang nomor 1 aja, ilovepdf.com ini ya. Kita klik di sini. Terus kemudian kita diminta untuk memilih filenya. Jadi kita kan tahu, ingat ya, filenya di download di mana. Kita klik filenya. Kemudian nanti pilih buku kerja 1 ya, yang sudah kita download tadi. Kita klik open. Nanti ini akan menunjukkan nih file kita. Terus di bagian sini Bapak Ibu ya, di bagian sini ada conversi to Word. Langsung aja Bapak Ibu guru klik aja di sini. Nanti ini website ini akan mengkonversi file PDF kita ke Word. Nah kemudian nanti kita bisa download dan juga nanti kita bisa edit. Tujuannya sekali lagi supaya tidak bergerak Bapak Ibu guru ya, posisi tulisan itu tidak amburadul gitu ya ketika dibuka di Word versi apapun ya. Jadi ini filenya tidak berubah. Jadi ini masih mengkonversi, membutuhkan waktu beberapa menit. Jadi kita tunggu saja. Nah ini sudah selesai Bapak Ibu guru. Nah kalau sudah selesai kita tinggal klik aja unduh Word. Jadi sama prosesnya seperti kita mengunduh PDF tadi. Kita unduh, langsung dia ada di sini Bapak Ibu guru ya. Oke, setelah itu kita klik saja untuk kita buka. Nah ini adalah versi Word-nya yang sudah
kita download ya. Jadi kalau mau mengedit ada tulisannya ini Bu ya, enable editing ya, atau bahasa Indonesianya itu apa namanya, mampukan untuk mengedit gitu ya lah istilahnya gitu. Jadi kita klik aja supaya kita bisa mengedit. Nah setelah itu Bapak Ibu guru tinggal kalau mau ini di apa namanya, diganti, di delete. Nah, misalkan diganti Bapak Ibu guru, ini namanya silahkan diketikkan nama Bapak Ibu guru. Terus ini yayasannya juga, atau misalkan di sekolah negeri gitu ya, tinggal disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru ya, setelah proses konversi itu terjadi. Oke, demikian Bapak Ibu guru. Jadi yang bisa saya bagikan silakan untuk dipergunakan. Jadi kalau nanti membutuhkan untuk tingkat yang lain atau buku kerja 1, buku kerja 2, silakan tuliskan di halaman komentar, boleh. Jadi nanti saya bisa untuk seberapa butuhkah Bapak Ibu guru untuk perangkat ini. Semoga ini membantu untuk tahun ajaran baru untuk administrasi, karena memang kita sebagai guru dituntut untuk administrasi ini ya, apalagi dalam pembelajaran daring ya, kesesuaian antara pembelajaran daring dengan RPP kita. Jadi video yang saya buat sesuai dengan RPP yang saya buat dalam file ini. Oke Bapak Ibu guru, semoga membantu. Tuhan berkati, God bless. Semoga sekali lagi Bapak Ibu guru juga bisa bantu untuk subscribe channel ini, kita berkembang bersama. Saya bisa juga semakin semangat untuk berbagi ya, karena memang ini ternyata dibutuhkan untuk Bapak Ibu guru. Oke demikian, God bless, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di video selanjutnya.